Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dwi Maulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Selamat datang di podcast Sehat Mental Dewasa. Hari ini kita akan membahas perjalanan dari stres hingga kebahagiaan. Kesehatan mental adalah aspek penting dalam kehidupan kita, dan saya senang bisa berbagi wawasan dengan Anda semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengelola stres, menciptakan keseimbangan dalam hidup, memperkuat hubungan sosial, memahami emosi kita, dan akhirnya mencapai kebahagiaan. Apa sih itu stres? Jadi, stres adalah respon alami tubuh kita terhadap tantangan atau tuntutan. Tanda-tanda stres bisa berupa merasa cemas, lelah, mudah marah, atau sulit berkonsentrasi. Penyebab stres pada umumnya pada orang dewasa. Penyebab umum stres seringkali berasal dari pekerjaan, hubungan, keuangan, dan perubahan hidup yang signifikan. Stres yang berkepanjangan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Ini bisa menyebabkan masalah tidur, tekanan darah tinggi, dan gangguan kecemasan atau depresi. Nah, bagaimana sih mengelola stres itu? Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa mengelola stres, yaitu teknik relaksasi. Teknik relaksasi ialah salah satu cara efektif untuk mengelola stres adalah melalui teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga. Teknik-teknik ini membantu menenangkan pikiran. Bagaimana sih cara mengelola stres? Jadi aku akan membagikan beberapa cara untuk bisa mengelola stres. Jadi cara-cara yang pertama adalah teknik relaksasi. Salah satu cara efektif untuk mengelola stres adalah melalui teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga. Teknik-teknik ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Yang kedua, pentingnya olahraga. Olahraga juga memainkan peran penting dalam mengurangi stres. Aktivitas fisik dapat melepaskan endorfin yang meningkatkan mood kita. Dan yang ketiga ialah mengatur waktu dan prioritas. Mengatur waktu dengan baik dan menetapkan prioritas dapat membantu mengurangi tekanan. Buatlah daftar tugas yang realistis dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Menciptakan keseimbangan hidup. Pentingnya keseimbangan. Mengapa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu penting? Tanpa keseimbangan, kita bisa merasa kewalahan dan terbakar. Tips praktis untuk keseimbangan. Beberapa tips praktis termasuk menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi, meluangkan waktu untuk hobi, dan memastikan kita cukup istirahat. Membangun rutinitas yang sehat dan produktif membantu menjaga keseimbangan. Ini bisa termasuk tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan berolahraga secara teratur. Lalu, pentingnya sosial dan dukungan. Pentingnya hubungan sehat. Hubungan yang sehat dan dukungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental kita. Mereka memberi kita rasa keterhubungan dan dukungan emosional. Cara memperkuat koneksi sosial. Perkuat koneksi sosial Anda dengan berkomunikasi secara terbuka, menunjukkan empati dan meluangkan waktu bersama orang-orang yang Anda sayangi. Mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas. Terkadang berbicara dengan seseorang bisa sangat membantu. Kesadaran diri dan emosi. Memahami dan mengelola emosi kita adalah kunci untuk kesehatan mental yang baik. Teknik mindfulness
Dan meditasi dapat membantu kita lebih sadar akan perasaan kita. Pentingnya menerima emosi. Belajar menerima dan memproses emosi, baik positif maupun negatif, membantu kita mengatasi stres dan kecemasan. Mencari bantuan profesional. Jika Anda merasa kesulitan mengelola emosi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau psikiater dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Pencapaian kebahagiaan. Apa sih definisi kebahagiaan itu? Jadi, kebahagiaan seringkali berasal dari pencapaian tujuan yang bermakna dan merasa puas dengan diri sendiri. Menetapkan dan mencapai tujuan. Menetapkan dan mencapai tujuan yang realistis dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan. Pastikan tujuan tersebut bermakna bagi Anda. Praktik syukur dan refleksi diri. Praktik syukur dan refleksi diri dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Baiklah, hari ini kita telah membahas pentingnya mengelola stres, menciptakan keseimbangan hidup, memperkuat hubungan sosial, memahami emosi kita, dan menetapkan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Saya mengajak Anda semua untuk mengambil langkah kecil menuju kesehatan mental yang lebih baik. Ingat, kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan. Terima kasih telah mendengarkan podcast aku. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi aku. Semoga Anda semua sehat dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.